Kemudian saya pikir ada tempat di kedai kopi, ya tapi tetap pakai wifi saya aja biar yakin ya. Dan mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Jelas, dokter. Jelas suara saya? Jelas. Ya, jadi nanti maklum Ya, kalau ada jelas, suara-suara Pak. mobil lewat atau apa, maklum ya. Karena waktu kita juga nggak lama 1 jam. Iya. Sebentar ya. Karena di sekitar saya ini udah nggak ada orang lagi, jadi saya buka masker aja. Di kafe, di stasiun, di terminal ya. Jadi ini tantangan ya, ngisi materi di tempat umum. Nah, ya tadi saya udah ucapin salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat semuanya. Pagi tadi saya ikut sama Ustadz Muhammad Jabir ya, adik atau Bang Ustadz Ali Jabir. Ada yang pergi tadi di masjid. Kemudian pagi saya ke Lamno, lebih kurang 1,5 jam. Nah ini harus produktif semuanya ya. Nah, peserta hari ini ada berapa orang nih? Moderatornya siapa? Rahayu ya? Iya, dokter. Ada 50 peserta. Oh iya. Terbatas ya. Baru 10 menit sebelum acara baru dapat linknya. Saya juga baru dapat linknya ya. Oke, kita bicara tentang public speaking ya. Apa itu public speaking? Nah ini ya, beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Banyak orang sukses berawal dari good speaker ya. Ini speaker bukan speaker ya. Tuntunan zaman dan teknologi, kemudian tuntutan profesi serta persaingan ya. Nanti kita jelaskan kenapa. Jadi berbicara ini penting ya. Kemudian pertanyaan besarnya bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik ya. Jadi memahami konsep dari public speaking itu ya. Jadi prinsip dasarnya adalah kita tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Dari buku-buku orang sukses itu dalam berkomunikasi itu semua itu dimulai dari komunikasi yang baik ya. Kalian kenal pengusaha-pengusaha sukses misalnya Grant Cardone yang 10 times X itu. Jadi dia seorang seller, jadi businessman tapi juga seller. Dari zaman sebelum ada handphone itu seller itu menggunakan telepon umum. Jadi mereka menjual produk-produk itu dengan menelpon ya tanpa melihat customernya langsung. Jadi bagaimana dia dengan intonasi suara bisa meyakinkan orang lain. Jadi ini yang menjadi cara ya, teknik komunikasi dan terbangunnya suatu public speaking yang baik. Kemudian dalam suatu, kalau di buku dikatakan pesta, atau kalau di forum-forum kalian ketemuan misalnya ya di acara rumah amal, kemudian 57 orang ini saling bertemu, itu saling menyapa nggak? Kalau tanpa disuruh atau tanpa diarahkan oleh yang mengundang, saling bertegur sapa nggak? Pasti nggak kan zaman sekarang gitu. Pasti saling duduk diam-diaman aja, lihat kiri kanan, paling kuat, paling keren, paling senyum aja, senyum sana senyum sini. Nggak ada halo assalamualaikum, saya Vandra, saya dari Selatan gitu. Oh saya Mamudu, saya dari Afrika Selatan gitu misalnya ya. Nah, jadi bagaimana teknik komunikasi ini? Jadi ada teknik komunikasi terbuka, ada tertutup. Kalau tertutup, kita selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan jawaban yang singkat. Yes, no, yes, no. Udah makan? Udah, gitu. Tapi kenapa nggak kita bertanya yang sifatnya orang akan menjawab lebih panjang, sehingga komunikasi akan berjalan lebih lancar. Nah, sehingga terbangun tadi keselarasan dalam komunikasi. Jadi apa beda orang Barat sama orang kita? Orang Barat ya itu mereka sangat terbuka ya, greeting itu sangat tinggi. Halo, how are you? Kok kita kan jarang ya, kok kita bilang halo apa kabar, langsung diliatin itu, ini orang dari mana lagi ya. Halo apa kabar, selamat pagi, assalamualaikum. Berani nggak kalau jalan kemana-mana sekarang tangannya ke atas, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada gitu ya. Tapi kita itu keseringan
masuk ke pertanyaan yang sifatnya deep gitu, yang dalam dan sangat pribadi. Kalau di luar negeri nggak boleh. Mereka sangat ramah. Hello, how are you? Yes, please. Yes, thank you gitu. Tapi di kita itu kadang-kadang pertanyaan sangat-sangat sensitif gitu. Gimana hasil ujian kemarin? Bisa, ya. Jadi masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang membuat itu perangkap, saya membuat orang nggak nyaman. Dan itu orang luar negeri nggak suka. Kemudian orang luar negeri berbeda sama kita dalam berkomunikasi apa? Mereka langsung aja mau minum, ya. Kalau mau langsung diambilin gitu. Kalau kita nggak basa-basi, udah ngobrol sana sini kayak aus ya, gitu. Kayak ini ya. Nah, jadi kita berputar-putar padahal kita mau bilang saya haus, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya prinsip dasar dari public speaking adalah semua kita harusnya membangun suatu komunikasi. Tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Bahkan sejak dahulu kala udah ada bentuk-bentuk komunikasi meskipun dengan bahasa isyarat. Nah, salah satu ukuran kecerdasan yaitu adalah bagaimana kita menyampaikan gagasan kita secara verbal, ya, gagasan kita secara verbal. Misalnya apa yang ingin kita orang pahami. Jadi ada komunikan, ada komunikator, dan ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi public speaking sekarang itu bagaimana sifatnya adalah kondisio sine qua non. Artinya apa? Buat kalangan akademisi dan para pencari kerja saja. Jadi tadi ya termasuk mahasiswa tidak menganggap bahwa komunikasi ini adalah bukan suatu hal yang penting. Public speaking ini bukan suatu hal yang penting. Sebenarnya public speaking ini bagus dibuat pelatihan gini. Ini kan termasuk bagian dari soft skill namanya. Ya, bagaimana kamu anda semua ini bisa berkomunikasi baik dengan orang, ya, selalu punya standar. Kalau WA orang lain, assalamualaikum, gitu ya. Kalau dengan yang lebih tua, menggunakan ingin mempersuasikan sesuatu, ya, mempersuasikan itu membujuk sesuatu, menginginkan sesuatu dengan WA-nya, misalnya mohon maaf, mohon izin, apakah boleh. Nah, kata kalimat-kalimat ini sebenarnya sangat halus sehingga apa yang dari tujuan kita inginkan itu sebenarnya akan lebih mudah tercapai, ya. Kemudian persoalan mental, bagaimana harus memulai tadi public speaking ini dan bagaimana mengembangkan kemampuan public speaking kita, ya. Kita how to start, ya. Kita ini malu-malu orangnya, ya. Makanya sering dibilang malu-malu kucing, gitu. Tapi kalau udah ketemu, udah kenalan, hai apa kabar, gitu, ya. Nah, kemudian ada mitos bahwa kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat, ya. Sebenarnya faktanya adalah bukan, itu adalah karena diasah, ya. Jadi harus diasah, ya. Kalau kita nggak mengasah maka kita tidak bisa mengatur tadi intonasi, kemudian bagaimana berkomunikasi langsung, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, melihat wajahnya, melihat langsung, ya, tidak boleh memiringkan badan. Kemudian ada namanya gestur, ya, bagaimana gestur penerimaan, bagaimana gestur kita menolak, gitu ya. Nah, jadi jenis public speaking itu macam-macam gitu. Ada impromptu yang sifatnya serta-merta atau spontanitas. Ini nggak dibuat-buat, ya. Jadi kalau disuruh maju ke depan, baik, nah langsung dia bisa. Ada yang bersifat manuskrip, ya, dia menggunakan naskah, gitu. Ada yang memoriter, ya, menghafal dulu, ya. Kalau pidato segala macam harus hafal sesuai dengan teks-teksnya itu, atau dengan outline dan supporting points, ya, seperti yang saya lakukan ini menggunakan PowerPoint, gitu, ya. Nah, jadi inti dari public speaking ini adalah apa? Bagaimana harus memulai, how to start, ya. Ketika forumnya tadi dalam konteks kita ke timuran, kemudian di Indonesia, ya, kita mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mulai dengan hari ini yang banyak dilupakan, kenapa nggak kita tetap kita bersyukur pada Allah Taala bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, ya. Nggak usah panjang-panjang, satu paragraf aja. Dan tak lupa kita berikan sholawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan qudwah, ya, dan uswah kepada kita. Jadi cari kalimat-kalimat yang kalau di mata itu namanya eye catching, kalau di telinga itu namanya ear catching. Jadi kalimat-kalimat langka yang hari ini kita jarang gunakan sehingga itu meng-attract orang untuk mendengarkan kita. Misalnya kata-kata lalai itu kan kurang ini, ya. Tapi kalau kita bilang abai, jadi kita tidak boleh abai dalam menggunakan podcast ini, ya. Misalnya seperti itu, ya.
Kemudian bagaimana sistem organisasi penyampaian pesan yang paling tepat, yang menarik perhatian audiens sehingga tujuan public speaking tercapai. Ya, misalnya tadi ya gunakanlah tadi penampilan dulu ya. Kamu lihat dulu di kaca penampilan kamu. Ya, ini sebenarnya kalau penyampaian materi ini secara langsung ini sangat seru ya. Kalau kasih materi ini ya dari lihat semua. Jadi sebelum tampil tuh lihat di kaca, di cermin dulu apa yang kurang ya, apa yang harus yang tidak perlu dikomentar oleh orang, bagaimana penampilan kita secara umum ya, khususnya gimana warna bajunya sudah padu padan belum ya, kemudian perlu nggak pakai bedak lagi gitu, wajahnya baru bangun tidur apa enggak ya, hal-hal seperti itu ya, sehingga pasien tuh attract gitu ya, bisa kita attract ya, sehingga uh, terus fokus pada kita. Misalnya ada pemateri yang misalnya ketika dia ngomong membetul-betulkan, sering benarkan kacamata ya, setiap ngomong sekali benerin kacamata, ada yang sering tarik-tarik baju ya, ada yang sering pegang-pegang jam. Itu semua adalah suatu cara bagaimana orang tetap fokus pada dia gitu, atau menggunakan bahasa misalnya intonasi misalnya jadi, nah gitu ya. Jadi ada suatu gagasan yang disampaikan dengan intonasi yang berbeda ya, misalnya ada penekanan tertentu gitu. Terus bagaimana, jadi tadi ya how to start, kemudian bagaimana menyampaikan dan tahu ya berapa lama orang akan fokus pada kita, kemudian bagaimana harus mengakhiri ya, bagaimana kita akhiri, apakah dengan game, apakah dengan door prize, apakah dengan ucapan terima kasih, apakah diakhiri dengan suatu salam perpisahan yang hangat, apakah diakhiri dengan pantun ya. Jadi selama ini orang memulai misalnya dengan pantun ya, tapi yang nyambung gitu ya, yang disesuaikan dengan kondisi juga. Di forum ilmiah kamu pantunnya misalnya ikan mujair, ikan kurapu, nah, jadi kurang nyambung gitu, cari pantun yang memang seringan mungkin tapi yang harus nyambung dengan situasi gitu ya. Nah, ada yang mengakhiri juga misalnya dengan pantun lagi ya, nanti pembicara berikutnya pantun juga, jadilah berbahas-bahas pantun misalnya ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian efek apa yang didapat ya, apakah kamu ingin diakhiri dengan suatu acara yang sifatnya perpisahan, tangisan ya, nggak mungkin acara perpisahan diakhiri dengan tepuk tangan, berarti orang senang kamu pergi itu, atau kamu salah lah gitu ya. Jadi efek apa, apakah suatu semangat ya berikut tepuk tangan gitu, apakah suatu suasana yang hening, apakah apa yang ingin yang didapatkan dari setelah kamu menutup acara itu ya. Kemudian prinsip-prinsip public speaking itu yang pertama adalah unity. Apa itu? Adanya isi, tujuan, sifat ya. Nah, ini apa sih namanya? Gagasan tunggal yang mendominasi pembicaraan. Jadi idenya jangan terlalu banyak yang disampaikan. Kalau kamu misalnya sebagai ketua panitia, ya, ketua panitia itu ngomongnya apa? Ketua panitia itu ngomongnya acara ini adalah apa? Jadi 5W tambah 1H. Acara apa, di mana, bagaimana, pesertanya berapa orang, ya, bagaimana, how-nya terakhir tuh bagaimana, artinya terima kasih kepada para sponsor yang hari ini sudah memberikan dukungan dana ini yang kami tak terhingga. Jangan kamu ngambil porsinya misalnya orang yang membuka acara gitu ya. Jadi ketua panitia ada porsinya dan singkat, padat, jelas, 3 menit cukup, sehingga orang ketika kamu mengatakan bahwa terima kasih atas ini, makasih Bapak yang udah kami undang untuk datang ini acara ini akan berlangsung sekitar berapa lama, kemudian ini terima kasih yang udah mendukung semua acara ini, semoga nanti acara ini bermanfaat bagi kita semua. Udah gitu ya, selamat menikmati gitu ya. Jadi tujuannya apa? Di antaranya persuasif ya, persuasif itu persuade, artinya apa? Meyakinkan orang lain. Entertain, hiburan ya. Kalau hiburan dari masuk aja senyum, udah senyum mulut kita itu. Ya, jadi setupnya itu udah kayak gitu, udah senyum terus, udah senyum sambil ngomong apapun senyum.
atau inform tadi, contohnya dari laporan ketua panitia atau laporan penutupan dari ketua panitia. Kalau penutupan apa? Oh, acara ini juara 1, 2, 3 udah terpilih. Terima kasih pada dewan juri gitu. Ya, udah jelas masing-masing tugasnya, jangan diambil lagi atau mengulang ya pembicara sebelumnya, itu nggak menarik juga. Ya, paling terima kasih pada pembicara sebelumnya, tapi seperti yang disampaikan oleh beliau, kemudian seperti yang disampaikan oleh beliau, seperti artinya kita nggak cukup bahan ya kalau mengulang-ulang seperti beliau-beliau terus gitu. Nah, kemudian sifat pembicaraan atau mood itu harus disesuaikan. Wah, ini sedang acara misalnya duka ya. Kalau acara duka kamu harus ngomongnya nggak boleh buru-buru. Ngomongnya hari ini kami atas nama teman-teman semua ada gitu-gitunya, bergetar sedikit mengucapkan ada tadi gitu ya, mengucapkan rasa duka yang mendalam ya atas musibah yang menimpa keluarga ya. Beliau adalah sosok yang baik, beliau sudah selama ini berinteraksi dengan kita dengan sangat baik dan rasa-rasanya tidak ada yang salah dari beliau. Lagi-lagi kami mengucapkan duka yang mendalam. Atau kamu ingin sambutan di acara selamatan. Nah, ya, jadi sesuaikan pembicaraan sifatnya itu apa, moodnya bagaimana ya, disesuaikan dengan lingkungan atau situasi dari kegiatannya. Oke, kemudian tadi unity. Yang kedua coherence ya. Ada pertautan ya. Jadi frasa yang disampaikan itu saling berhubungan. Kalau frasa yang sebelumnya itu mengatakan tentang hari ini pesertanya jumlahnya berapa ya, berasal dari daerah mana-mana aja, maka frasa berikutnya adalah sebutkan daerah-daerahnya ya, yang terjauh mana. Jadi cari cara penyampaian yang bagus itu ya, yang terdekat mana, yang terjauh mana gitu. Terus yang berprestasi dari yang bisa memecahkan rekor atau mana yang bukan gitu ya. Nah, atau ini ranking satunya ini luar biasa, nilai matematikanya sangat tinggi gitu. Besok kamu misalnya jadi calon guru ya, jadi calon dosen, calon kepala sekolah ya. Nah, jadi paralelisme dan echo. Echo itu dengungan gitu ya. Boleh diulang tapi sifatnya itu mempertegas. Baru yang ketiga adalah emphasis. Emphasis ini adalah penekanan. Ya, bagian apa yang penting dan perlu ditekankan dan apa yang sekedar disampaikan sambil lalu aja. Gitu. Ya, saya rasa nih emphasis ini jelas ya. Ketika suatu acara, ketika kamu, jadi public speaking ini ilmu yang paling berbahaya ya, kalau bisa disalahgunakan. Karena misalnya kalau kamu melakukan lobby-lobby ya, kalau kamu benar dalam public speaking ya, itu maka dikatakan 90% lobby kamu itu sudah berhasil gitu. Dengan kamu angguk-angguk, ya baik Pak, gestur kamu enak, menyalami orang. Ya bagaimana menyalami itu nggak boleh terlalu tegak ya. Badan kita mengungkuk sedikit. Kalau perlu tangannya tuh dipegang itu, diginiin lagi ya. Setelah perjabatan tangan di atasnya lagi, baik Pak. Nah, gitu. Ya, jadi itu bahasa tubuh yang sangat penting ya. Jadi ini ilmunya dipakai dalam diplomasi ya, public speaking ini. Kamu bisa lihat contoh-contoh public speakingnya Obama misalnya ya, stylenya bagaimana. Public speakingnya Bung Karno ya, public speakingnya Bung Karno ketika di Aceh menangis itu ya, ketika Aceh menumbang apa untuk beli pesawat ya. Kemudian bagaimana public speakingnya Bill Clinton ya, bagaimana public speakingnya Erdogan gitu. Kamu pilih tipe kamu yang bagaimana, karena penting ilmu ini ya, ilmu public speaking ini penting ya, dan sehingga kamu tadi bisa memperkaya teknik ya. Tadi kita bilang mitos ya, nggak ada yang dilahirkan dengan public speaking udah bagus, jadi dia adalah perlu diasah. Nah, terus tipsnya bagaimana sukses public speaking ini? Persiapan dulu ya, pra public speaking ya, termasuk public speaking ini bisa digunakan untuk kita presentasi ya, misalnya presentasi mau nanti skripsi gitu ya, kamu udah penampilan bagus, oke, selaras gitu, nggak perlu mahal ya, yang penting matching semuanya, baju ya, kemudian kamu uh, uh,
kamu udah persiapkan dengan baik lah ya. Kemudian persiapan yang bagus, pilih intonasi suara, jangan suara bangun tidur gitu ya. Nah, perbanyak latihan sebelum pelaksanaan. Latihannya pertama bisa latihan sendiri di depan cermin. Yang kedua, latihan disaksikan oleh teman ya, sambil bilang gimana kira-kira tadi saya ngomong, kecepatan kah atau vokabularinya jelas apa enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah memperbanyak latihan sebelum pelaksanaan, maka bangun kepercayaan diri dan kredibilitas ya. Biasa ya, sebelum manggung apapun itu, mau presentasi di kelas, presentasi skripsi, atau besok kamu disuruh menyampaikan sepatah dua patah kata, maka grogi itu pasti ya. Bohong kalau dibilang nggak grogi. Sepandai-pandai orang, sesering orang pasti akan ada grogi. Tapi dengan adanya kepercayaan diri ya, jadi petinju, lihat ya, petinju, kenapa kalau orang naik ring tinju tuh dia wajahnya disangar-sangarin, giginya digini-giniin ya, kayak dia mau gigit orang gitu. Itu sebenarnya tadi tujuannya untuk membangun kepercayaan diri dia. Kalau mental dia lihat lawan itu yang rasanya mau gigit orang itu takut, maka nggak ada guna latihan keras dia 6 bulan sebelumnya itu kalau mental dia sudah down begitu ya. Kemudian apa, kredibilitas ya. Jadi kalau kamu sekali dalam memberikan presentasi bagus, maka akan terbentuk ya kepercayaan diri kamu, ya keyakinan diri kamu, sehingga kredibel itu. Besok-besok udah layak, udah pantas. Kalau moderatornya siapa, udah dia aja gitu. Dia pasti akan persiapkan namanya nggak salah-salah ya, nggak bilang dokter, habis itu nggak kebalik-balik profesor ya, nggak kebalik-balik sarjana ini, karena orang ketika gelarnya pun disampaikan salah itu mungkin ada yang nggak berkenan gitu ya. Nah, ingat ya, YAM ini ya, know yourself, know your audience. Jadi lihat kapabilitas kita, lihat kemampuan kita dulu ya. Ketika kamu bicara, kamu udah persiapan belum ya? Jangan kobong, jangan maju tapi kamu nggak siap untuk tampil, misalnya presentasi kamu nggak update, atau bahan kamu masih ada tulisannya yang nggak jelas, nggak bisa dibaca sama orang. Nah, kemudian know your audience. Siapa audiennya? Oh, ini audiennya dari rumah amal ya. Pesertanya mereka-mereka yang ingin terus mengembangkan dirinya ya, menjadi lebih baik dengan soft skill gitu. Kemudian kuasai materi ya. Materinya setelah ini apa? Kalau kamu lihat TED itu, acara TED itu presentasi itu udah bukan kayak gini lagi. Di belakang tuh pakai screen aja, dia tekan tombol itu, di belakang itu adalah cuman gambar doang. Selebihnya orang mungkin lihat ceritanya. Orang nggak kepingin lagi lihat belakang, itu cuma sekedar idenya aja supaya dia teringat gitu. Ide layarnya apa, kemudian dia ngobrol. Jadi begini tentang apapun gitu ya. Nah, kemudian nanti di YouTube ada nggak TED Talks itu namanya ya. Nah, itu model presentasinya unik. Bukan hanya ada PowerPoint yang bisa bergerak ya, nge-zoom ini itu. Tapi apakah semakin rumit nanti kalau kamu tidak bisa inherent sama bahan kamu ya, dengan bahan yang udah kita siapkan, maka orang akan mengira wah ini terlalu canggih PowerPoint-nya, tapi dia nggak bisa jelasin gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan. Oke, canggih, tapi kita juga harus lebih canggih dalam menyampaikan ya, karena PowerPoint hanya PowerPoint. Artinya apa? Itu adalah ide utama. Selebihnya adalah kamu yang punya cerita di belakangnya yang bisa menjelaskan ya. Nah, ini tips untuk presentasi yang baik ya. Persiapkan dan kuasai materi dengan baik ya. Kemudian coba bayangkan ya, apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Apakah kamu gugup? Apakah kamu akan presentasi kemudian setelah presentasi akan senang gitu ya. Nah, kemudian pada saat presentasi jangan lupa apa? Kontak mata ya. Nah, jadi eye contact gitu. Kemudian body language ya, ada presentasi yang memang berjalan dari kiri ke kanan, kemudian menyentuh semua audiennya. Kamu lihat aja penyanyi, kenapa dia bilang apa kata-kata sering kalau penyanyi itu kalau dia lagi manggung, yang di belakang mana suaranya, nggak pernah dia bilang di depan mana suaranya ya. Itu karena dia ingin mengajak komunikasi bahwa yang belakang juga itu
harus tetap fokus dengan musik dia gitu. Kalau guru juga ya dosen, coba yang di belakang. Nah, atau nama urutan yang di belakang gitu, kalau kita sebagai mahasiswa kan takut-takutan tuh. Nih, tunggu giliran aja nih kalau paling bawah nama gitu kan. Nah, kemudian bahasa ya, sesuaikan dengan bahasa setempat ya. Kalau kira-kira presentasinya dengan bahasa Inggris, kalau sekarang pakai Zoom ini udah cukup enak ya. Kamu cukup lihat di kamera, seakan-akan lihat di kamera, tapi di bawah kamera ini kamu taruh bahan kamu ya. Anda udah siapkan bahan, malam tulis saja. Kalau memang besok kira-kira presentasi akan grogi segala macam, nggak kelihatan, asal matanya jangan terlalu tunduk misalnya ya. Kalau kita nggak sanggup ngafal, atau ketika ide pokok tuh ini apa ya, tentang apa, tapi kita ingin kelihatan lancar, intonasi enak, tinggal ngobrol aja ya, baca slide berapa nanti di kertasnya. Ini kan tekniknya udah uh, cukup bisa kita ini kan ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Kemudian intonasi penyampaian ya, intonasi itu adalah penekanan, kapan kata-kata itu dipanjangkan misalnya. Jadi kalau kita mau menekankan sesuatu, jadi menurut saya, nah, sehingga enak. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan ada nada, maka orang akan mendengarkannya dengan namanya nada ya, sesuatu yang memang di telinga itu akan enak gitu ya. Kemudian terakhir ada joke ya, dan joke ini juga harus dipilih, disesuaikan dengan audiens. Misalnya di dalam kamu menyampaikan sesuatu itu, ketika kamu skripsi, terima kasih atas membimbing saya, yang udah membimbing saya ini ya. Kebetulan tadi ketika awal presentasi saya memang sedikit grogi ya, sehingga gigi saya kelihatan seperti gemeteran ya. Nah, ini kan akan membuat kamu rileks, membimbing dan penguji rileks gitu ya. Nah gitu. Dulu saya ingat ketika saya lamaran dulu, saya pergi ke rumah calon istri saya, saya buat bukan joke, tapi itu betul terjadi ya. Ketika diwawancara segala macam, terus saya bilang, waduh ini dari tadi saya udah keluar keringat jagung ini Pak Bu ya, saya giniin ya, betul-betul keringat basah kuyup ya. Tapi sebenarnya itu membuat saya lebih rileks itu, sehingga yang wawancara tadi ya, mertua saya dan keluarga itu jadi lebih, wah jangan serius-serius sekali kita nih wawancaranya. Nah gitu ya, cari joke yang ricih itu apa, tidak menyudutkan orang lain, tidak menyindir, kemudian betul-betul jadi ice breaker lah ya, menjadi apakah memecahkan dari suasana yang betul-betul kaku, atau tadi meningkatkan lagi mood suasana ruangan itu yang sehingga lebih segar lagi ya. Kemudian saat public speaking itu, cocokkan performan kita dengan sikon ya. Misalnya saya hari ini udah pakai jas misalnya ya, menggunakan sebenarnya lebih santai kalau saya di dalamnya tuh pakai baju kaos ya, tapi karena saya ada baksos hari ini saya pakai kemeja ya. Kemudian tumbuhkan perhatian audiens. Nah ini saya nggak tahu ya, ini semua pada buka video apa enggak itu. Secara etikanya di mana-mana sekarang harus buka video ya, karena pemateri akan lebih senang gitu. Atau kalau kamu besok menjadi pemateri, ketika video itu kamu lihat fokus. Kalau saya kuliah, mahasiswa harus lihat buka video gitu. Karena apa? Itu kita mengapresiasi pemateri gitu. Ya, bahkan saya kalau ikut seminar-seminar, saya juga akan buka video. Kalau kamu tutup video seperti ini, saya nggak tahu nih orangnya ada apa enggak gitu ya. Nah, jadi dan saya nggak tahu apakah saya menumbuhkan audiens ini memperhatikan saya dengan baik apa enggak gitu ya. Nah, ya tapi kita nggak boleh seuzon lah. Saya yakin nih semua walaupun videonya nggak diaktifkan, tapi mungkin belum mandi lah ya, karena hari Minggu. Kemudian ya, munculkan kebutuhan audiens atas pembicaraan kita, sehingga tadi ketika kamu memberikan suatu informasi, sehingga audiens itu akan lebih tertarik, nanti dia akan memunculkan pertanyaan dari audiens gitu ya, atau bertanya-tanya. Biasanya kalau saya seminar muncul pertanyaan-pertanyaan, misalnya sekarang tentang vaksin ya, misalnya tema saya hari ini berbicara tentang COVID dan segala macamnya. Ketika saya munculkan topik ya di slide saya itu tentang vaksin, halal dan segala macamnya, maka nanti akan muncul tuh pertanyaan gitu ya.
Kemudian ketika kita menjawab, puaskan keingintahuan audiens ya, semampu kita ya. Kalau nggak bisa, maka ada caranya. Caranya gimana? Wah, ini topik ini saat ini memang nggak sesuai sama topik kita. Nanti saya akan perdalam lagi, kita akan bisa komunikasi di luar forum ini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh gitu. Kemudian berikan yang terbaik dari semua kemampuan yang kita punya. Ya, kalau perlu berikan 200%. Kalau Anda lihat ya, motivator-motivator itu kemampuan public speaking dia ya. Nah, saya banyak nonton tuh, ada banyak motivator kan, kamu termasuk ustadz-ustadz juga motivator misalnya. Nah, gimana mereka lompat-lompat di panggung, bagaimana mereka memberikan uh, apa kemampuan public speaking dia tuh dengan semaksimal mungkin sehingga audiens itu senang begitu ya. Kemudian dukung dengan skill non verbal yang tepat ya, mengangguk-anggukkan ketika orang bertanya. Kemudian apalagi ya, sangat memperhatikan ya, ketika ada yang nanya itu dia perhatikan sangat baik ya gitu. Kemudian gunakan alat bantu yang memadai dan mendukung ya, misalnya kalau ya suasana gini di ruang terbuka pakai speaker ya, pakai hands free begitu misalnya. Kemudian tutuplah dengan kesan yang positif ya. Kesan yang positif itu jangan sampai kita bermusuhan pula sama audiens ya, jangan menuduh audiens. Nah, ini audiens nih pagi ini sepertinya nih pada nggak sholat subuh nih, marah kan orang gitu, nggak boleh ya. Jadi tetap membangun. Setelah itu mana tahu jumpa di luar ya. Nah, jadi ini penting ya. Nah, kemudian apalagi pasca public speaking, berikan penilaian tentang sebagai public speaking kita ya, person public speaking terbaik pada audiens. Kemudian kita evaluasi, minta masukan dan perbaikan dari orang lain ya. Terus berbenah dengan memperbanyak latihan ya. Saya baru pulang dari Solo, ini saya berbagi sama adik-adik lah ya di ruangan ini. Di Solo itu ada Car Free Day ya, 5 tahun saya di sana, saya baru pulang tahun ini. Ketika Car Free Day itu banyak acara ya, dari di rumah sakit itu saya selama hampir 3 tahun ya berturut-turut. Kalau kalian bisa bayangkan di jalan Dot Bereh itu kan dulu di Aceh Dot Bereh lah misalnya ya. Kalau di sana di jalan uh, utamanya juga itu dibangun tenda, kemudian orang ramai kan lewat lalu lalang. Nah, ketika orang ramai lewat lalu lalang itu bagaimana kita meng-attract, kita dikasih mic ya, orang mau berhenti di depan panggung kita itu ya. Sebagai moderator, apa yang kamu lakukan gitu ya, sehingga orang mau datang ya. Kita buat bakso di situ, kita ada bandnya, sementara di situ banyak sekali atraksi-atraksi lain, ada senam lah, ada bagaimana orang lalu lalang tadi yang olahraga, yang ini mau berhenti di depan panggung kita ya. Nah, itu tantangan itu bagi saya. Nah, jadi caranya gimana? Benahi terus ya dengan memperbanyak latihan ya. Hambatannya, nah ini hambatannya apa aja sih ya? Kecemasan yang berlebihan, nervous ya, tiba-tiba demam panggung ya, ada yang pingsan, ada yang pipis kamar mandi sering-sering kalau disuruh maju ke depan ya. Beragam lah alasan. Kalau besok kamu misalnya si Anugrah nih ya jadi tokoh ya mahasiswa, pulang ke kampungnya, wah ini ada suara apa nih, ada kamar mandi ya. Ya, saya lanjutin ya. Misalnya kamu disuruh ngisi khatib Jumat gitu ya, sementara kamu tokoh di situ. Kalau saya misalnya contohkan ke saya sebagai dokter gitu, Pak Dokter hari ini ngisi khatib Jumat ya, tema atau ketika Ramadan nanti isi kultum ya dok, habis subuh. Sementara kamu tinggal di situ, wah kan nervous nih kan. Tinggal bilang aja, wah minggu ini jangan saya dulu lah, saya sakit perut, kurang enak aja. Minggu depan alasan lagi, waduh saya nggak bisa, saya isoman. Nah, sementara kamu tinggal di situ, mau sampai kapan kamu kabur-kaburan terus? Kan terpaksa pindah ya. Akhirnya nanti terpaksa pindah gitu. Ya suatu hari kamu akan diminta ya, apalagi nih ke calon-calon kepala keluarga yang bapak-bapak ya, atau kita sebagai anak ya, misalnya ada yang takziah ke rumah kita, kita akan memberikan sambutan ya, sepatah dua patah kata apapun itu ya. Nah,
kemungkinan kamu akan menjadi pembicara itu akan ada. Makanya persiapkanlah diri. Artinya apa? Pilih fight atau flight ya. Kamu hadapi ya, atau ya tadi kamu akan tampil dengan yang tidak prima, kelihatan banget groginya misalnya ya. Grogi itu, orang grogi kelihatan dari gaya berdirinya itu nggak percaya diri, cara pegang mic-nya, habis itu lihatnya banyak tunduk ke bawah, habis itu gitu kan. Nah, kemudian tidak yakin public speaking kita akan menarik atau berhasil. Jadi cuek aja masalah hasil nanti ya. Kamu sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin dari malam ya. Buat catatan kecil ya, masukkan catatan kecil itu dalam saku jas atau di kantong ya. Ketika lupa-lupa boleh ya buka. Kita nggak mungkin menghafal semua. Misalnya kita besok ada acara yang akan dihadiri oleh Bapak Kapolres, dihadiri oleh Pak Camat dan segala macamnya. Catat aja nama mereka ya. Ketika nggak mungkin satu-satu kita hafal semua kalau kita orang baru. Tapi ya memang notabene-nya itu adalah dosen kamu ya, jangan nervous. Bapak Ibrahim, kepanggil Pak Bram ya. Pada Bapak pembimbing saya Bapak Ibrahim. Tapi kamu punya kawan namanya Bram. Pada Bapak pembimbing saya Bapak Bram. Wah, pertama kali kamu mau mulai maju skripsi aja kamu udah salah manggil nama orang gitu ya. Kemudian kegagalan membangun kredibilitas ya selama public speaking. Jadi tadi persiapan itu sangat penting ya. Kemudian munculnya noises yang tak terhindari ya. Saya hari ini banyak sekali noisesnya. Saya di kafe, kemudian lagi di jalan, tapi saya berusaha sebaik mungkin supaya bisa memberi kegiatan hari ini dengan maksimal. Kemudian alat bantu sebenarnya mengganggu nih saya pegang-pegang gini, tapi kalau saya nggak pegang takutnya tadi nggak kedengeran ya, kita nggak kedengeran. Jadi nggak apa-apa saya pegang ya. Kalian nggak usah perhatiin sekali wajah saya. Tadi wajahnya di slide pertama itu agak ganteng sedikit. Kalau ini wajah udah 1,5 jam perjalanan melewati 3 gunung ya, Gunung Gerute, Gunung Kulu ya, sama Gunung Paro tadi. Kemudian lupa dengan tujuan public speaking yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai dari public speaking kita itu? Audien paham, audien mengerti, ya. Adalah saya ingin tahu, ingin melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Kemudian penutup yang bertele-tele atau ngambang. Tadi udah ucapan terima kasih, mengucapkan udah sangat membantu, ya. Kalau tidak ada cara yang besar ini, kalau nggak ada dukungan dari Bapak, apalah artinya? Sehingga lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kamu ulang-ulang closing statement penting ya, bisa. Nah, ini contoh closing statement. Manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk berbicara ya, manfaatkanlah ya. Jadi ini bukan ya, manfaatkanlah kesempatan berbicara dengan di depan umum itu dengan sebaik-baiknya. Besok diundang lagi jadi materi misalnya. Ya, gitu. Oke, ini mungkin dari saya. Udah pukul 10.49, mungkin ada pertanyaan atau apapun ya, boleh di sharing ya sama saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hendra Kurniawan. Selanjutnya dibuka sesi diskusi. Bagi siapa yang ingin bertanya, dapat raise hand. Ada yang tanya saya? Bisa ngomong langsung. Bisa langsung tanya ya. Bisa, silakan. Mamado. Ya, thank you. Terima kasih Bapak atas materinya, sangat penting. Apalagi zaman ini, zaman komunikasi dan sosmed. So, pertanyaan saya adalah,
cara bagaimana kita siap-siapkan diri kita untuk public speaking sesuai dengan publiknya. Contoh, kalau Mamadu mau buat seminar atau acara tentang murid atau santri di pesantren, mereka biasanya sangat pandai tentang agama gitu. Apakah hal-hal yang saya siapkan sama dengan kalau mau buat seminar di sekolah yang biasa, yang bukan pesantren? Karena publik itu menurut saya sedikit beda. Ada persiapan yang sesuai untuk semua publik atau harus sesuaikan dengan publiknya? Thank you. Ya, thank you. Saya senang Mamadu ini pakai bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Ya, very good question. Nah, jadi kalau tadi kita udah bahas bahwa ketika kita ingin membuat suatu kegiatan atau forum gitu, maka sesuaikanlah dengan apa tadi audiensnya. Ya, jadi siapkan materi kita sesuai dengan audiensnya juga. Kalau audiensnya itu adalah anak-anak, ya maka kamu pakai bahasa yang gampang dan mudah dipahami oleh anak-anak, ya. Kemudian kamu tunjukkan empati pada mereka, ya. Ini penting gitu, antara misalnya lagi anak-anak yang umum dengan anak-anak yang misalnya pesantren. Nah, jadi kalau yang pesantren kita mau buka dengan salam, kemudian tadi kata pembukaan ucapan rasa syukur, ya. Kemudian gunakanlah tadi bahasa-bahasa yang nyambung sama mereka, ya. Cerita sahabat, kemudian contoh-contoh yang ringan gitu, yang itu semua nyambung tadi, ya. Jadi jangan samakan semua audiens. Seperti saya pada acara hari ini, misalnya saya udah tahu ringnya ini adalah mahasiswa, terus bukan semuanya misalnya mahasiswa kedokteran, maka jangan gunakan istilah kedokteran terlalu banyak, ya. Mamadu ini begitu juga, ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang baku, ya. Kalau mereka kurang paham ketika kita sudah menyampaikan materi, nampak dari wajah mereka itu wajah bingung, ya, kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, gimana penyampaian saya tadi? Ada yang perlu dijelaskan? Udah paham belum? Nah, bahasa-bahasa itu bisa. Kemudian juga tanpa terkesan seperti menguji, ya, kita bisa tanyakan gitu. Gimana, misalnya namanya siapa? Syarul, gimana Syarul? Tadi yang Bapak sampaikan tadi, atau yang Abang sampaikan, atau yang Ustadz sampaikan tadi, nyambung? Bisa? Ngerti Syarul? Nah, jangan konteksnya seperti ujian. Pak Syarul, apa yang tadi Bapak sampaikan? Nah, gitu. Kalau kita membuat kontra itu, maka suasana menjadi nggak nyaman, ya. Orang akan muncul reject-nya. Itu ya, Mamadu ya, jelas ya. Nah, jadi penting sekali memahami kondisi audiens, sehingga kita bisa menyesuaikan bahan-bahan kita itu dengan konteks audiens ya. Yes, ya? Thank you. Clear, thank you. Okay, thank you. Very good, well done. Yes. Alright. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, halo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Puza. Perkenalkan, nama saya Puza Mahbengi. Iya, Kak. Nah, jadi Pak, yang ingin Puza tanyakan, di mana di sini Puza sering mengalami rasa deg-degan gitu ketika ingin berbicara di depan umum, ketika presentasi, atau menanyakan hal-hal yang ingin Puza tanyakan seperti sekarang contohnya gitu, Pak. Itu ketika ingin bertanya, awalnya deg-degan dulu. Nah, bagaimana cara kita menghindari rasa seperti itu, Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Apa cara yang harus kita lakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi Puza ya, Mahbengi. Apa dari mana nih? Dari Aceh Tengah ya?
Saya dari Bener Meriah, Pak. Oh, Benar Meriah. Nah, itu kan betul kan, nggak jauh-jauh ya. 15 menit aja kalau naik. Gitu ya. Jadi caranya supaya nggak grogi, supaya nggak cemas, supaya tadi ada pertanyaan juga tentang cemas ya ketika berbicara. Caranya adalah relax, ya, tanamkan tuh kata saya, relax, santai ya. Ketika kamu bicara, kamu pegang mic ya, maka the floor is yours, itu punya kamu ya. Kamu bisa tanamkan di kamu, anggap aja yang lain di depan kita itu apa misalnya ya, anggap aja yang di depan kita itu adalah apa yang kamu sukai gitu ya. Jadi buat suasana gembira, yakin, percaya diri, relax, santai ya, bahasa anak sekarang santuy ya. Relax saja. Kalau kamu salah ngomong, tadi kan kamu nggak ada ingin menyudutkan orang, kamu tidak akan menjatuhkan orang, kamu bukan membodoh-bodohi orang. Jika kamu kasih kesempatan bicara, maka adalah ekspresi dan kesempatan kamu untuk menyampaikan sesuatu ya. Makanya relax, santai. Saya dulu paling penakut sekali ya. Background saya ya nggak ada background sama sekali untuk ngobrol ya. Saya mantan ketua BEM tahun 2003, kemudian ketua sempat di DPM, kemudian ikut BEM usianya ya. Dulu ketua BEM FK, kemudian di BEM usia saya jadi di Menteri Pengabdian pada Masyarakat. Kemudian saat tsunami itu harus mengelola camp pengungsian ya. Gimana repotnya berkomunikasi dengan orang yang setelah selesai kena bencana terus kita kelola ya, kita bagi beras dengan ada duga-dugaan nanti kok saya belum dapat, ini belum dapat ya. Bagaimana teknik komunikasi massa itu, kantor BEM itu bukan diserang ya, didatangi rame-rame, diminta penjelasan ya, gimana caranya ngomong sama orang yang massa gitu. Saya ambil kursi, saya berdiri di atas orang-orang ya, kan lebih tinggi tuh kursi saya bilang, Bapak Ibu masa nggak kenal sama saya bilang, ya, kita yang bagiin beras setiap hari, kita yang bagiin sayur, kita yang semua ini sifatnya distribusi, kami nggak nyimpan apa-apa di sini. Cuma ada sendiri kantor BEM yang nggak ada apa-apa barang. Tapi dengan kamu berdiri, dengan dilihat kamu naik ke atas kursi, orang melihat kamu siapa, ya orang akan terdiam dan ada kesempatan kamu menyampaikan gagasan kamu gitu, ya. Jadi lihat situasi dan kondisinya, ya. Ngobrollah ketika orang-orang diam, jangan ngobrol ya kamu ngomong ketika orang masih sibuk main HP, orang nggak fokus ya, orang ngomong lagi dengan orang lain terus kamu juga ngomong, maka yakinlah tidak 100% pesan yang ingin kamu sampaikan itu sampai ya. Jadi jelas ya Fuza ya, apa tadi satu kata aja, relax ya. Relax. Ya relax, santai ya, fokus siapkan bahan gitu. Jadi nggak perlu yakin aja ya, nggak akan diejek lah ya. Bahkan di luar negeri itu anak-anak disuruh tulis essay ya, anak-anak di luar negeri itu disuruh tulis essay itu tahu ya, cerita dalam 1-2 halaman gitu, terus dia disuruh maju ke depan, esainya tuh dikumpulkan tapi disuruh cerita habis itu. Itulah cara mereka dilatih anak-anak itu mentalnya. Anak-anak kita dilatih mentalnya untuk sering ditanya, berdiri ke depan, apa yang kamu hari ini dapatkan di sekolah ya, harus sering di flashback gitu sehingga mentalnya tuh juara ya. Jadi kalau hari ini dibarisin ada orang yang misalnya, saya pernah ke Amerika ya, visiting scholar, saya salah satu dosen usia dikirim ke Amerika untuk 4 bulan 5 bulan di sana ya, melihat sistem pembelajaran di sana. Apa yang Amerika lakukan? Kalau ditanya sama gurunya, raise hand dulu, tanya, angkat tangan dulu, langsung jawab ya, nggak ada ragu-ragu, malu-malu. Anak kita kan malu-malu, tutup muka itu, sembunyi di bawah kaki ya. Kalau disuruh ini tuh malunya di depannya. Dan saya di dalam forum yang isinya mungkin lebih kurang 200 orang diperkenalkan, ini ada dari Indonesia, diperkenalkannya bagus. Tahu kalian nggak dari dunia ini mayoritas muslim itu di mana?
orang jawab semua yang di dalam forum Amerika itu Indonesia gitu ya. Jadi karena saya waktu itu ada di situ, ya ini kita ada tamu ya selama 4 bulan ke depan, tolong berdiri dan sampaikan sepatah dua kata. Yang mana bahasa Inggris saya asih apa ya, namanya juga kita nggak praktis setiap hari bahasa Inggris, tapi saya tetap berdiri, saya kasih bentuk komunikasi yang hari ini diterima dunia itu adalah apa? Senyuman kan, senyum dulu, bukan ngomongnya dulu. Nah, senyum dulu itu kan bahasa apa? Penerimaan, bahasa senang, bahasa happy, ya, bahasa tubuh ya. Senyum dulu, terus bilang thank you, my name is Hendra. Entah apa saya bilang selama 2 menit itu. Pernah saya dulu lebih parah lagi ketika jadi mahasiswa seperti kalian, saya pernah ke Finlandia. Jadi waktu kita singkat ya 1 jam, cuman ya saya ingin mencobakan dengan kalian sebenarnya. Finlandia pertanyaannya lebih kurang seperti itu juga ya. Beda ketika saya udah dosen, bahasa Inggrisnya udah lumayan lah di telinga kita karena sering nonton film bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Terus subtitlenya tuh dijadikan bahasa Inggris. Beda dengan ketika saya dulu waktu mahasiswa, saya nggak ngerti mereka tuh ngomong apa ya. Ketika saya disuruh berdiri, saya di rumah sakit ya di Finlandia, di rumah sakit pusatnya selama sebulan di sana setelah tsunami. Terus ketika saya diminta berdiri, sama juga tadi saya berdiri, saya senyum, saya nggak tahu dia nanya apa karena mereka bukan native speaker, bukan bahasa Inggris asli, mereka bahasa nasionalnya bahasa Finland. Saya cuma bilang tahu apa, saya bilang very nice, saya nggak tahu mereka ngomong apa, saya cuma bilang, saya berdiri saya bilang very nice, tapi orang ketawa semua, ya terserah kalian mau ketawa, saya udah selesai gitu. Saya cuma kasih komentar di forum itu, saya berdiri saya bilang very nice, thank you, saya duduk dan orang ketawa tepuk tangan, entah bener entah enggak, wallahu alam gitu ya. Jadi kamu pede aja lagi, gitu. Ya oke, itu ada lagi. Iya Pak, terima kasih banyak. Dokter, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Jadi dokter, perkenalkan saya Resti Ilahi. Jadi Resti mau nanya dokter, seringnya itu Resti kalau misalkan grogi, kecepatan bicaranya itu jadi makin cepat ke dokter. Jadi Resti mau nanya dokter, gimana sih caranya untuk biar kita ngomongnya itu nggak cepat gitu dokter, dan agar orang-orang pun mengerti apa yang kita ucapkan. Terima kasih dokter. Ya, masih ya, Resti Ilahi, restu ilahi ya sebenarnya, doa orang tua ya. Nah, jadi gini Resti, bicara tuh pakai ketukan ya, ada ketukannya. Ada, kalau saya kan sebagai dokter, jadi saya harus ngobrolnya itu perlahan. Terus saya 5 tahun kemarin di Solo ya, orang Solo tuh ngomongnya halus terus lambat gitu ya. 1 bulan pertama saya kayak denger radio rusak ya, nanti radio rusak ngeong, saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Ini Pak J, jadi emang betul halus dan lambat ya. Sebenarnya lingkungan kita yang membuat kita seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi pada Resti ketika makin grogi, ngomong makin cepat. Maka tadi caranya gimana kan solusinya? Ngomong itu dengan ketukan. Jadi kalau ngomongnya dengan ketukan tuh itu, maka ikuti irama itu. Ikuti terus. Bahwa saya ngomongnya segini kecepatannya, speednya, ya dengan ketukan. Kecuali kamu diharapkan untuk bicara lebih lambat atau berbicara lebih cepat. Kalau lebih lambat, makanya kita akan menurunkan ketukan itu sendiri. Ya, paham ya? Itu teknik saya. Jadi ketika kita ngobrol dan apalagi kita udah mulai menyadari ya, kayak saya ngomong terus cepat atau lawan bicara kita bilang, sebentar kok cepat lu ngomongnya gitu ya, sebentar kok dia bilang tenang apa tadi tanpa bilang bahwa kita ngomongnya cepat, tapi dia kepingin kita mengulang apa yang kita sampaikan gitu kan. Ada yang kita yang nggak sampai gitu, atau tadi ya
atau kita pelafalan itu orang nggak nangkep, ya bisa kita ulangi. Jadi tekniknya itu ya tekniknya pakai kutukan ya, dan cepat menyadari kalau orang bilang suruh atau yang pelan-pelan gitu, dia nggak bilang terlalu cepat, pelan-pelan sedikit ya. Ini sedikit itu katanya nggak formal bahasanya, pelan-pelan sedikit ya. Jadi intonasi itu penting, ekspresi wajah, ini alis ya, coba lihat nonton film gitu, semua orang menggerakkan alisnya, kemudian ininya dikerutkan ya, ketika mendengarkan orang lain, ketika berpikir gimana. Jadi besok lihat di kaca, di cermin ya. Ini termasuk bagian dari skill. Saya bilang tadi bahwa diplomasi itu dimulai dengan kemampuan public speaking yang baik, yang benar ya, yang bagus gitu. Kalau kamu bagus public speakingnya, maka kalau kamu mau negosiasi, diplomasi atau menyampaikan apapun presentasi, maka kamu udah mengambil langkah ya. Itu ya jawabannya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya. Mengingat waktu telah sampai pada jam 11, sudah waktunya kita akhiri materi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan pembacaan doa oleh Mamado. Kepada Mamado kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatuhu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al li hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma qafa fi. Allahumma inni as'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyya wa maradan khaira mukhzin wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khaira mas'alah wa khaira du'a wa khaira najah wa khaira ilm wa khaira amali wa khaira sawab wa khaira hayati wa khaira mamat wa sabbitni wa saqqil mawazini wa haqqiq imani warfah darajati wa taqabbal salati waghfir khatiyah waghfir lana kulla dzunub ya rabbi wastuyun quyub wa qalibal qulub la qalibati qalbi rizqan qalalan wasi'a ilman qadiran nafi'a qalban taqiyan khashi'a fahab lana ya samadi hafiyatan husnal kitab lana kullan maram mautal karima ya salam ala dini Muhammadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima closing kasih kami. statement boleh, Rahayu? Boleh dokter. Ya izin ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Tadi bagus sekali doa dari Mamudo nih. Mamudo dari mana nih? Aslinya? Senegal. Oh Senegal. Kayaknya Ya, pakai bahasa Afrika Indonesia Barat. ya. Oh, Afrika Barat Ya, lah ya. memang sudah lama di sini, sudah 4 tahun. Masya Allah. Ya ini ya. Doanya bagus ya, udah kayak doa orang Aceh itu. Ya. Udah cocok jadi orang Aceh Mamudo. Jadi yang penting tadi saya mau tekankan semoga biar kegiatan ini bermanfaat, maka cobalah hari ini ya berpublic speaking, ngomong sama siapa aja, berhenti sebentar sama teman atau saudara, suruh dengarkan ya. Kalau kamu ngomong bagaimana ya, tolong kasih nilai, bilang enak nggak kalau aku ngomongnya, apa yang harus diubah kalau aku ngomong gitu. Enggak, kalau ngomong nanti bisa komentarnya, kalau ngomong mulutnya jangan dimerah-merahin lah, iya, jangan dimerah-merahin, terima apapun itu ya, masukan dari orang lain, perbaiki ya, sehingga nanti mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kepingin sharing sama siswa itu ya, ilmunya itu bermanfaat. Kemudian kalau ada salah-salah saya mohon maaf ya. Kemudian kalau ada yang ingin dikomunikasikan lebih lanjut nanti boleh hubungi panitia, tanya nomor handphone, ada email saya juga sama mereka ya. Itu aja ya, yang penting praktis ya. Jadi praktis make perfect ya. Lebih kurang saya mohon maaf, nggak ada yang tersinggung kan tadi, siapa yang saya bilang tadi bengi, nggak ada yang tersinggung ya. Ya tetap semangat ya dalam pandemi ini, jaga kesehatan, kemudian latihlah ya diri Anda. Jadi kita itu semua punya potensi ya. Jadi potensi kita itu sama dengan the sleeping giant ya. Kita punya kelebihan masing-masing. Mungkin salah satu kelebihan Anda adalah dalam tadi berkomunikasi ya. Jadi public speaking ini adalah salah satu teknik komunikasi yang bisa dipakai nanti dalam dunia profesional ya, dalam dunia akademik gitu. Ya, mungkin ini ya tadi Soleh Rahayu saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Nah, ini enak nih, coba belajar tentang billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya, tekniknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Doctor. Terima kasih You're banyak. welcome. Kami ucapkan kepada Dr. Hendra Kurniawan yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah berhadir dan bertanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يعلم ما بين أيديهم